Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Rizna Tiarika with me here Rizna. So everybody, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang hal yang berkaitan dengan pasca sarjana IPB. Namun di video kali ini saya akan membahas tentang jadwal pendaftaran di semester ganjil di pasca sarjana IPB everybody. So everybody, di semester ganjil ini banyak sekali jurusan pascasarjana IPB yang membuka pendaftarannya. Kalau di semester genap biasanya itu hanya beberapa ya, seperti di Departemen Biologi itu mereka hanya membuka di semester ganjil ya. Jadi semester genap tidak membuka pendaftaran pascasarjananya. But saya tidak tahu juga sih pastinya mereka membukanya atau seperti apa, tetapi untuk pemulaian perkuliahannya itu biasanya di semester ganjil, entah mereka membuka di semester di semester genap, tetapi mereka menyimpan dulu mahasiswanya yang sudah lulus semester genap lalu di semester ganjil baru buka atau bagaimana. Tetapi maksudnya di semester ganjil perkuliahannya seperti apa. Tapi dari beberapa informasi yang saya dengar dari teman-teman dan juga pengalaman saya yang lalu, bahwasanya saya ingin mendaftar di semester genap, tetapi saya tidak ada gitu pembukaan untuk di jurusan di departemen saya ya. Saya tidak mengambilnya nanti semester genap, baru saya mengambilnya untuk pengalaman saya yang lalu. Tetapi saya tidak tahu sih perkembangannya sekarang, apakah mereka juga membuka di semester genap kemudian di semester ganjil baru secara bersamaan mulai kuliahnya seperti apa. Yang jelas ya, seperti itulah informasi yang dapat saya berikan everybody. So berkaitan dengan pendaftaran di semester ganjil ini di pascasarjana IPB semester ganjil ini everybody. So everybody, jadi untuk di semester ganjil ini pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 25 Februari. Jadi sebenarnya pemulaian pendaftarannya untuk di semester ganjil ini sudah dimulai dari bulan lalu ya. Sekarang kan udah bulan Maret. Jadi dari bulan Februari lalu, kemudian masih panjang juga waktunya sampai dengan April mendatang, ya sampai 30 April mendatang. Jadi lumayan cukup panjang waktunya untuk teman-teman sekalian atau pribadi sekalian menyiapkan beberapa berkas yang berkaitan dengan pendaftaran ini ya, syarat-syarat pendaftaran ini. So untuk seleksinya, administrasinya sendiri itu dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan 13 Mei 2022 tahun sekarang tentunya. Kemudian untuk pengumumannya itu rencananya di sini akan dilakukan pada tanggal 20 Mei. Jadi dari rentang akhir dari pendaftaran, deadline pendaftaran sampai dengan pengumuman sebenarnya tidak terlalu jauh ya, tidak sampai 1 bulan, hanya kurang lebih di sini saya rasa 20 hari ya everybody. So bagi teman-teman sekalian atau pribadi sekalian tertarik untuk melanjutkan studi di IPB, melanjutkan studi master di IPB, silakan siapkan beberapa berkas yang berkaitan yang menjadi prasyaratnya. Mudah-mudahan teman-teman dapat keterima di tahun dan melanjutkan studi kembali di pascasarjana IPB. So everybody, selanjutnya saya akan membahas tentang syarat-syarat apa saja, syarat-syaratnya seperti apa, mulai dari tahap pendaftaran. Tentunya kan tidak mungkin kita langsung upload berkas ya, ada tahap-tahap sebelumnya yang harus kita lewati sebelum pada menguploadan berkas. So di sini saya akan membahas sedikit saja syarat-syarat pendaftaran. Mungkin ini sedikit di-upgrade ya dari pengalaman saya yang lalu yang saya sudah sering jelaskan ke teman-teman sekalian. Ada beberapa tahapan yang sudah di-upgrade sekarang atau sudah berubah dari yang lalu ya, waktu saya mendaftar, dan juga yang sudah saya sering jelaskan di akun ini kepada pribadi sekalian. So yang pertama itu masih kurang lebih sama ya dengan yang lalu. Jadi yang pertama itu untuk pendaftarannya, kita masuk melalui laman online-nya ya. Kita masuk melalui laman online-nya itu di http pendaftaran administrasi PBC ID. Nanti saya sertakannya di link ini. Kemudian selanjutnya itu kalau misalnya kita belum punya akun, tentunya kita buat akun dulu. Jadi di website itu sudah pada saat kita masuk pastinya kita ada pilihan di sana, kita mau masuk atau kita buat akun. Jadi pastinya karena kita baru pertama masuk, tentunya kita akan membuat akun terlebih dahulu. Jadi akun pendaftarannya kita di IPB AC ID.
Kemudian setelah kita membuat akun yang pribadi, kita akan melakukan penyimpanan, kemudian akunnya kita akan diverifikasi melalui email. Selanjutnya itu setelah akunnya kita terverifikasi, maka dari email itu verifikasi dari email, maka kita akan login kembali ya. Jadi saya di sini melihat kita akan login kembali. Selanjutnya kita akan memilih jalur masuk. Jadi ada beberapa pilihan di sana. Jalur masuknya itu adalah jalur masuk khusus dan umum. Jadi biasanya untuk memudahkan biaya bagi teman-teman yang fresh graduate, tentunya memilih jalur masuk umum ya. Kalau khusus ini biasanya bagi para pekerja, karena itu jadwal tergantung mereka. Kalau jalur reguler itu biasanya ditentukan jadi beriringan, tapi kalau jalur khusus biasanya jadwal ditentukan oleh pihak yang mahasiswanya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sepengetahuan saya. Lebih dan kurangnya mohon dicek kembali seperti apa. Kemudian setelah kita mendaftar, kita mengisi berbagai hal di sana, selanjutnya kita akan diberikan nomor untuk membayar. Jadi ada biaya administrasinya. Untuk kurang lebih itu pembayarannya pribadi sepengalaman saya yang lalu ya. Kalau belum berubah itu, kalau saya yang lalu sekitar 750.000. Nggak tahu sih sekarang berapa, karena saya tahun lalu itu seperti itu. 2 tahun lalu ya, saya udah hampir 2 tahun ternyata. Selanjutnya pribadi, setelah kita melakukan pembayaran, maka kita akan login kembali di di formulir pendaftaran. Dimana di sana itu kalau saya tidak salah kita menggunakan nama, tanggal lahir dan juga nomor pendaftaran kalau saya tidak salah ya. Selanjutnya kita akan mengisi beberapa formulir. Jadi di sana setelah kita masuk itu kita akan mengisi beberapa formulir dan kita mengupload beberapa berkas. Oke, saya jelaskan dulu, tadi saya mix ya. Untuk di formulir pendaftaran itu kita akan masuk di formulir pendaftaran supaya kita bisa masuk ke subsistem. Jadi setelah kita masuk ke subsistem itu kita akan memasukkan tanggal lahir dan juga nomor pendaftaran kalau saya tidak salah, sehingga kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu mengisi formulir yang sudah tersedia di sana dan juga mengupload beberapa dokumen yang disyaratkan. Oke pribadi, untuk syarat-syaratnya sendiri itu ijazah yang sudah saya lupa ya pribadi, yang dipindai atau yang di scan ya, ijazah yang dipindai dan scan, dan itu ijazah asli ya pribadi. Kemudian untuk S2 itu kita menggunakan ijazah S1 tentunya. Kalau untuk yang S3, kalau saya tidak salah membaca formulirnya itu kemarin S1 dan S2. Kemudian selanjutnya setelah ijazah ada transkrip nilai juga kalau saya tidak salah ya, atau ijazah saja, sepertinya transkrip nilai juga kalau saya tidak salah. Tapi tunggu sebentar pribadi, saya melihatnya dulu supaya lebih jelasnya di websitenya ya. Oke, jadi syarat utamanya itu pribadi adalah ijazah, sudah jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya itu surat rekomendasi untuk pasca sarjana ya. Untuk pasca sarjana selanjutnya, untuk rekomendasinya itu wajib dari pengajar di salah satu universitas atau dosen pembimbingnya kita yang lalu atau dosen punya kita yang di studi sebelumnya, seperti itu bisa kita mengambil itu. Kalau untuk S2 itu ya yang memberi rekomendasi harus minimal pendidikannya itu S2 ataupun di atas, misalnya S3 atau profesor ya lebih baik lagi. Kalau untuk S3 itu dia harus S3 untuk yang memberikan rekomendasi, maupun profesor juga bisa pribadi. Selanjutnya untuk surat rekomendasinya ini ada 3.
Jadi salah satunya kita bisa memilih dari universitas tempat kita bernaung sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya lagi surat jaminan biaya. Kalau misalnya biayanya kita itu biaya pribadi, jadi siapa sih yang memberikan biayanya kita? Jadi surat jaminan biaya ini bisa dari orang tua kita misalnya, kemudian juga misalnya kalau kita sudah bekerja misalnya dari atasan kita memberikan jaminan struk gajinya kita, ataupun kalau misalnya kita dari beasiswa berarti ada jalur tersendirinya juga, saya kurang tahu itu, ini saya menjelaskan untuk jalur mandiri, untuk biaya mandiri maksud saya ya. Kemudian selanjutnya itu sinopsis rencana penelitian, di mana saya pernah jelaskan juga di video sebelumnya bahwasanya sinopsis rencana penelitian ini hanya 3 lembar ya, jadi dibuat sesingkat mungkin. Terkait dengan videonya saya sudah upload di video-video sebelumnya, silahkan di scroll saja pribadi. Oh ya, saya kemix juga tadi tentang surat rekomendasi ya. Jadi sebelum yang lalu itu seperti yang sudah saya jelaskan berulang kali bahwasanya untuk rekomendasi itu kita mencari sendiri ke dosen atau ke pihak-pihak yang ingin kita mintai rekomendasinya terhadap kita. Kemudian kita berikan mereka suatu kertas dokumen seperti itu, mereka isi di sana dan mereka tanda tangani. Tetapi kali ini untuk rekomendasinya itu kita hanya di website IPB-nya itu kita hanya memasukkan email kepada yang memberikan kita rekomendasi, kemudian nanti sepertinya pihak IPB sendiri yang akan meminta rekomendasi atas kita terhadap mereka ya, seperti itu. Jadi berbeda jalurnya, bukan lagi kita yang mencari rekomendasi ke pihak memberi rekomendasi, kemudian kita akan memindai atau men-scan hasil yang diberikan itu yang ditandatangani, kemudian kita mengirim kepada mereka. Kali ini berbeda sistemnya, entah kenapa, yang jelas mereka melakukan upgrade terhadap pemberian rekomendasi ini. Kemudian selanjutnya setelah tadi saya sudah menjelaskan poin berikutnya ya tentang sinopsis, kemudian itu syarat berikutnya ini syarat khusus ya. Jadi biasanya kan ada namanya TOEFL dan juga PPA. Tetapi bagi yang punya IPK aman minimal 3,0 ya, itu tidak membutuhkan PPA dan juga bahasa Inggris untuk TOEFL bahasa Inggris ya. Tetapi kalau punya TOEFL bahasa Inggris dan PPA juga sebenarnya lebih bagus lagi, karena untuk bahasa Inggris ini sendiri ya, kalau nanti kita sudah masuk nih keterima sebagai mahasiswa, maka kita bisa mengklaim nilai TOEFL bahasa Inggrisnya kita sebagai nilai bahasa Inggris nanti, karena diharuskan juga kita tes placement test nanti ya setelah kita diterima. Dan juga kalau misalnya kita tidak lulus placement test, kita akan ikut kelas lagi. Jadi kalau misalnya kita tidak lulus placement test, kita bisa mengklaim nilai TOEFL-nya kita sebagai nilai bahasa Inggrisnya kita. Jadi akan jauh lebih baik lagi jika Anda memiliki nilai TOEFL. Tapi pun kalau misalnya Anda tidak memiliki nilai TOEFL dan misalnya Anda tetap memiliki IPK yang aman, misalnya 3,0 ke atas atau seperti apapun itu IPK-nya jelasnya 3,0 ke atas, Anda bisa tetap mendaftar di Pascasarjana IPB tanpa harus memikirkan syarat itu pribadi. Nanti syarat lainnya penilaian bahasa Inggris nanti lagi diusahakan di placement test, dan juga kalau tidak lulus bisa kuliah lagi, banyak banget pembelajaran baru yang akan diterima di sana. Oke, untuk selanjutnya itu IPK-nya misalnya 2,5, kalau di sini ya saya search IPK di atas 2,5, 2,0 sampai 2,50 itu wajib memiliki PPA dan juga nilai TOEFL. Saya pribadi itulah kurang lebih syarat dan prasyarat pendaftaran Pascasarjana IPB-nya ya. Mohon maaf di sini saya kurang lebih menjelaskan tentang Pascasarjana untuk master saja ya, atau S2 saja, kurang lebih mencakup S2 dan master S2 saja ya, karena untuk S3 saya belum memiliki pengalaman seperti apa mereka, dan hal-hal yang saya jelaskan tadi itu sesuai dengan pengalaman saya yang lalu dan sedikit upgrade-nya untuk yang sekarang yang saya dengar ya. Untuk lebih jelasnya silakan ya pribadi sekalian cek di laman Pascasarjana IPB HID-nya, jadi bisa dicek di sana ya. Tulis aja kata kuncinya itu syarat dan
syarat pendaftaran di Pasca Sarjana IPB, nanti akan muncul sendiri di sana ya. Silakan saja pribadi sekalian cek untuk lebih memastikan, karena segala hal yang saya jelaskan tadi itu berdasarkan pengalaman saya yang lalu, kurang lebih ada juga sih yang saya lihat, tapi tidak sepenuhnya saya melihat di sini. So pribadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk pribadi sekalian, dan bagi pribadi sekalian yang punya niat untuk melanjutkan studi pasca sarjana di IPB, baik itu master maupun doktorat, silakan persiapkan segala berkasnya. Masih lama juga sebenarnya, tapi jangan berleha-leha, lebih cepat selesai lebih baik ya pribadi. So mudah-mudahan bagi teman-teman yang punya niat melanjutkan pasca sarjana, Anda diterima lulus di semester ini. So everybody, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video, and bye bye.